Kemudian ikhwafidin assalamualaikum, kita lanjutkan hadis yang ke-3. Wan Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami shalah wa itai zakah wa hajjil baiti wa sami ramadan rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar, yaitu yang pertama syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat menunaikan haji ke al-bait, yaitu maksudnya Baitullah al-Haram di Mekkah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwafidin assalamualaikum yakum, hadis ini hadis yang sangat penting, sangat mendasar, karena di dalamnya menyebutkan tentang tonggak-tonggak Islam atau arkanul Islam. Bahwasanya arkanul Islam ada 5, dan bangunan Islam itu dibangun berdasarkan tonggak yang 5 tersebut, atau dasar yang 5 tersebut, atau rukun yang 5 tersebut. Dan sudah saya jelaskan dalam pembahasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa istilah rukun di sini maka tetap dikembalikan kepada dalil-dalil syar'i yang ada, yaitu bahwasanya memungkinkan seorang masih dikatakan muslim walaupun salah satu dari rukun yang ada itu tidak ada, dari rukun yang 5 itu tidak ada. Ikhwafidin assalamualaikum yakum, untuk diketahui bahwa istilah Islam itu digunakan dalam 2 bentuk, yaitu Islam am dan Islam khas. Islam am yang sering didefinisikan istislamu lillah bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Islam seluruh zaman. Sejak Nabi Allah Adam alaihissalam, maka Islam adalah seperti itu. Itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, kemudian benci dari syirik dan ahlinya. Ini Islam seluruh umat manusia yang bertauhid dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang dan sampai yaumul kiamah. Islam dalam makna yang umum. Dan di sana ada Islam yang lebih umum lagi, yaitu ketundukan Islam kauni. Dalam artian apa? Dia tunduk terhadap aturan-aturan Allah Ta'ala yang kaunan. Aslama lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Ini Islam am, seluruh makhluk. Artinya semuanya mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak ada yang mempersekutukan kepada Allah Ta'ala dalam ketundukannya, yang mungkin bisa dijelaskan dalam istilah selalu baik suka ataupun terpaksa. Nah, yang suka ini Islam yang tunduk dengan suka, ini makhluk yang beriman, yang bertauhid. Adapun yang terpaksa, ini yang Islam kaunan, yang tunduk dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di sana Rabb dan ilah selain Allah Taala, dan dia hakikatnya tunduk semuanya kepada ilah yang satu, yaitu Allah Taala, dan tidak mempersekutukan sedikit pun dalam seluruh kejadian atau aktivitas yang dia lakukan, karena seluruh aktivitasnya adalah sesuai dengan kehendak Allah kaunan. Adapun Islam yang khas, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam yang makna yang am tadi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, Ahlul Kitab sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka yang bertauhid ketika itu dan tunduk kepada syariat Musa alaihissalam atau syariat Isa alaihissalam adalah muslimin. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang Yahudi adalah muslimin, orang-orang Nasrani adalah muslimin. Tatkala mereka bertauhid dan tunduk kepada syariat yang sampai kepada mereka, jadi syariat Taurat dan Injil. Namun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka ketauhidan mereka batal, tidak sah, sehingga mereka tunduk kepada syariat Muhammad SAW. Jadi Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah tauhid yang syariatnya dengan syariat Muhammad SAW. Maka barang siapa yang bertauhid kepada Allah SWT, tapi tidak mau tunduk kepada syariat Muhammad SAW, maka dia bukan seorang muslim, atau dia orang kafir. Nah, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka kalau Islam disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksudkanlah Islam yang khusus ini. Inna dina indallahil Islam. Ini disampaikan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka hanya dipahami bahwasanya Islam adalah tauhid dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak cukup hanya bertauhid saja, tapi tidak mau tunduk kepada syariat Muhammad SAW. Sedikit berbicara tentang syahadatain. Syahadatain tidak sah sehingga terkumpul padanya 3 hal, yaitu keyakinan hati, ucapan lisan, dan kemudian menyampaikan kepada orang lain. Jadi tidak cukup syahadat itu hanya diyakini dan diucapkan sendiri. Harus disampaikan, diiklankan, diperlihatkan, ditunjukkan kepada orang lain. Dia persaksikan persyahadatannya itu kepada orang lain. Itu syahadat. Harus terkumpul padanya 3 hal. Namun dalam kondisi tertentu, kondisi terpaksa, maka terkadang pemberitaan kepada orang lain ini bisa gugur kewajibannya. Maka cukup dia meyakini dalam hatinya dan mengucapkan dalam dirinya sendiri. Diketahui oleh dirinya sendiri ucapannya tersebut antara dirinya dengan Allah Taala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dalam kondisi tertentu bisa sah syahadat, sebagaimana yang terjadi pada Raja Najasyi. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Taala. Adapun Rasulullah tahu karena berita dari Allah SWT. Sementara rakyatnya tidak tahu bahwa Najasyi adalah Muslim. Maka tatkala kemudian Najasyi wafat dan berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mensolatinya dengan sholat gaib, karena tidak ada satupun yang mensolatinya. Karena tidak ada muslim di negerinya kecuali dia sendirian, raja tersebut. Karena rakyatnya tidak ada, dan dia memang menyembunyikan keislamannya. Di dalam kondisi terpaksa, dan masing-masing orang itu kedudukan terpaksanya berbeda-beda, dan standar sah dan tidaknya keterpaksaan itu syariat yang menentukannya. Maka terkadang pemberitaan tentang syahadat itu kepada yang lainnya sah walaupun tidak ada. Namun hakikat syahadat itu tidak boleh tidak terkumpul padanya 3 hal tersebut. Ini secara umum demikian. Tapi kalau kemudian mengucapkan pun tidak, padahal dia punya kemampuan untuk mengucapkan, bukan orang bisu, maka kalau dia tidak mau mengucapkan padahal bisa mengucapkan syahadatain, maka tidak sah keyakinan hatinya. Kalaulah tanpa mengucapkan lisan itu sah syahadat, maka Abu Thalib adalah muslim. Karena Abu Thalib beriman secara hati
bahasanya Muhammad adalah Rasulullah. Abu Thalib yakin betul bahwasanya Muhammad keponakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun gengsi atas rendahnya martabatnya karena mengikuti keponakannya, itulah penghalang untuk dia mengusapkan dengan lisannya. Maka dia mati dalam kekafiran dan menjadi penghuni neraka kekal untuk selama-lamanya. Walaupun pembelaannya kepada Nabi demikian besarnya. Dan barangkali karena itulah Allah memberikan keringan adab kepadanya. Karena jasanya sangat besar terhadap perlindungan Islam dengan melindungi keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jasanya yang sangat besar tersebut, ya dia mendapatkan keringan azab berupa azab yang paling ringan di neraka namun kekal untuk selama-lamanya. Adapun makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, syahada an la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah Taala. Dalam artian dia menafikan seluruh sesembahan selain Allah Taala dan menetapkan hanya Allah Taala saja yang berhak untuk disembah. Dan pernyataan seperti ini, keyakinan dan pernyataan seperti ini tidak berguna kalau secara prakteknya tidak sebagaimana yang diucapkan. Jadi orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan dia meyakini bahwasanya tidak sembahan yang hak selain Allah saja. Tetapi kemudian dalam prakteknya ternyata dia menyembah selain Allah, walaupun dia mengingkari perbuatan tersebut, tetap itu tidak dikatakan dia bersyahadat la ilaha illallah. Karena syahadat la ilaha illallah itu keyakinan hati, ucapan lisan dan perbuatan. Maka kalau perbuatannya membatalkan ucapan lisannya dan keyakinan hatinya, maka batal syahadatnya. Sehingga kalau kemudian ada orang bersyahadat la ilaha illallah, kemudian dia datang ke kubur dan meminta kepada yang dikubur untuk kepentingan dunianya atau kepentingan akhiratnya, maka dia telah menyembahnya. Berarti dia tidak menyatakan Allah satu-satunya sembahan. Maka walaupun dia mengingkari itu tidak benar, tetap barangkali orang itu merasa orang-orang mereka terbukti datang ke kuburan meminta kemudian dapat. Dan saya tahu itu syirik. Tapi saya ingin dapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan. Maka dia nekat melakukannya. Walaupun dia meyakini itulah penyembahan kepadanya. Tapi dia percaya bahwasanya dia memungkinkan mendapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan. Kemudian dia lakukan. Maka batal syahadahnya. Kalau kemudian orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan tidak ada keyakinan atau mengingkari bahwasanya selain Allah tidak pantas untuk disembah, tapi dia mengucapkannya, maka ini lebih jelek dari orang-orang munafikin. Karena ya orang-orang munafikin mereka tahu secara maknanya, walaupun kemudian mereka mendustakannya dan mereka mengucapkannya. Adapun ini tidak mau tahu tentang maknanya atau tidak kenal maknanya tentang makna la ilaha illallah. Maka syahadat tidak boleh tidak harus disyaratkan ilmu dengannya, itu keyakinan qalbi. Dan tidak akan orang meyakini kecuali mengilmuinya. Maka tanpa ilmu tidak sah syahadatain. Maka orang yang tidak mengilmui syahadatain dan dia mengucapkannya, maka lebih jelek dari orang-orang munafik. Apalagi kemudian dia melanggar ucapannya tersebut. Prakteknya tidak sebagaimana yang diucapkan. Ini lebih jelek lagi. Orang-orang munafikin dia mengucapkan dan konsekuen dalam prakteknya walaupun hatinya tidak demikian. Orang munafik tidak ada yang berbuat syirik. Orang munafikin tidak ada yang berbuat syirik dalam artian prakteknya, zahirnya. Dan dia ucapkan syahadatain walaupun hatinya mendustakannya dan tidak mengimaninya, tapi tidak melaksanakan praktek kesyirikan. Karena mereka paham
bahwasanya ucapan tersebut mendatangkan konsekuensi. Kalau mereka melakukan praktek kesyirikan, maka jelas akan dihukumi batal Islamnya. Maka bukan munafik lagi, tapi akan dihukumi sebagai orang yang murtad. Kemudian syahadat anna Muhammad Rasulullah, itu meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan wahyu berupa kalam Allah untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya. Dan dia adalah penutup Rasul. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalik walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu salah seorang bapak di antara orang laki-laki di antara kalian, namun dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Dan konsekuensi dari pernyataan anna Muhammad dan Rasulullah, syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, yaitu dia membenarkan seluruh beritanya, mentaati seluruh perintahnya, dan menjauhi seluruh larangannya, dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariatnya. Tentang membenarkan seluruh beritanya, ini tidak ada nilai tawar. Dalam artian, kalau kemudian sebagian didustakan, maka tetap saja tidak sah. Adapun makna dari mentaati seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariatnya, artinya dia beriltizam. Apa maksudnya? Artinya dirinya meyakini bahwasanya dia wajib untuk mentaati perintah-perintahnya yang wajib, dan haram baginya melanggar larangan-larangannya yang diharamkan, dan haram baginya beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dituntunkan. Itu maknanya iltizam. Jadi dia meyakini kewajiban dirinya harus demikian, walaupun dia tidak mengamalkan. Walaupun ternyata kalau datang perintah dia langgar perintah tersebut, kalau datang larangan dia langgar larangan tersebut, tapi dia tetap meyakini bahwasanya hakikatnya dia wajib untuk melaksanakannya, dan dia berdosa tatkala kemudian tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dan dia berdosa tatkala melakukan yang haram tersebut, dan dia berdosa tatkala melakukan bid'ah tersebut, tatkala dia beribadah kepada Allah dengan tidak yang disyariatkan. Itu namanya yang dimaksud dengan iltizam. Adapun hukum batalnya syahadat Muhammad Rasulullah dengan tidak mengamalkan atau dengan melanggar larangan, itu nanti dilihat tentang amalan tersebut, apakah yang merupakan syarat sahnya iman atau bukan. Demikian juga larangan tersebut, apakah keharaman tersebut termasuk yang merupakan syarat sahnya iman untuk ditinggalkan atau bukan. Tidak secara otomatis kalau kemudian orang melanggar perintah Rasulullah atau melanggar larangan Rasulullah SAW, berarti dia batal syahadatnya. Tidak secara otomatis, dilihat bentuk pelanggarannya. Tetapi orang batal syahadat Muhammad Rasulullah kalau dirinya tidak merasa wajib untuk tunduk kepada perintah Rasulullah, itu batal walaupun dia mengamalkannya. Seluruh syariat Rasulullah, perintahnya dia kerjakan, larangannya dia tinggalkan, semuanya. Tetapi tidak ada keyakinan dalam dirinya bahwasanya hakikatnya dia wajib. Ini ya artinya kelonggaran dari saya laksanakan. Jadi karena baiknya saya laksanakan, walaupun hakikatnya tidak wajib. Namun karena mendatangkan kebaikan saya lakukan. Saya yakin semua perintah Rasul itu baik, dan larangannya itu memang membawa madharat kalau dikerjakan. Maka karena itu saya kerjakan. Ya, walaupun tidak ada kewajiban. Maka ulama sepakat, barang siapa yang menyatakan bolehnya dari umat ini untuk keluar dari syariat Muhammad SAW, maka dia kafir. Seperti keyakinan orang-orang Sufiyah yang menyatakan bahwasanya wali-wali mereka itu bebas, tidak wajib sebagaimana awam. Kalau kalangan awam itu wajib, tapi kalau kalangan wali itu tidak. Sebagaimana juga makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mani'uz zakat, karena mereka merasa tidak wajib untuk zakat.
sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi masyarakat tersebut. Itu wajib bagi masyarakat sana, tapi tidak bagi masyarakat tersebut. Nah, karena masyarakat tidak iltizam, dia imtina untuk menunaikan zakat karena merasa tidak wajib, maka dikafirkan dan diperangi sebagai murtadin. Dan sahabat semuanya sepakat dengan pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun di awalnya sempat ada ketidaksetujuan, tapi tatkala kemudian dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq, maka kemudian mereka setuju dan sepakat. Jadi pahami baik-baik tentang apa yang dimaksudkan wajib untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya dan beribadah hanya kepada Allah dengan syariatnya yang menjadi syarat sahnya syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tentang membenarkan beritanya, maka tidak ada tawar. Kalau kemudian dia mengatakan bahwasanya itu keliru, Rasulullah keliru, itu tidak benar, yang benar demikian, maka itu adalah batal Islamnya, walaupun dia beriman kepada seluruh yang datang dari Nabi kecuali satu saja. Dan secara umum bahwa wahyu yang sampai kepada Rasul dari kalangan manusia itu melalui perantara Rasul dari kalangan malaikat. Jadi Rasul Allah itu tidak langsung mendapatkan pembicaraan dari Allah. Allah berbicaranya dengan malaikat Jibril, kemudian baru malaikat Jibril yang mengantarkan kalamullah tersebut kepada Rasul dari kalangan manusia. Maka hanya dalam sebagian Rasul saja dan dalam sebagian wahyu saja yang disampaikan secara langsung. Seperti apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam tatkala di Bukit Tursina, dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Mi'raj tentang wahyu kewajiban salat. Adapun secara umum yang lainnya maka melalui perantara. Maka kalimullah itu hanya dua. Rasul yang diajak bicara oleh Allah hanya dua saja, Musa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak pernah diajak bicara langsung oleh Allah Taala. Maka batilnya jelas keyakinan orang-orang sufi yang menyatakan bahwasanya Allah berbicara langsung dengan mereka. Oleh karena itu dampak jelek dari sufi itu luar biasa. Karena akhirnya mereka tidak butuh kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menganggap syariat dari walinya ini lebih tinggi. Karena kalau Rasulullah kan melalui perantara siapa? Jibril. Kalau walinya langsung dari Hayyin min Hayyin. Hadatsani Rabbi. Adapun kalian kan hadasana. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun dari Jibril. Sanadnya terlalu panjang. Tapi kalau mereka walinya langsung dari Allah. Walinya mengatakan hadatsani Rabbi. Telah menyampaikan kepadaku Rabbku. Kemudian disampaikan apa isinya. Maka jadi betul memang ada yang menyampaikan kepadanya, yaitu setan. Bahkan sekalipun kemudian betul-betul bersuara. Jadi tidak usah heran kalau kemudian misalnya ya fulan ana rabbuk. Kemudian is'al kada wa kada. Atau qad ahlaltu laka ma haramtu 'alan nas. Tidak usah heran. Ya mungkin dia benar dalam pengakuannya tersebut. Jadi setelah datang seseorang dan dia adalah Rabbnya katanya, karena demikian pengakuannya, kemudian mengatakan, sekarang aku halalkan bagi kamu semua yang haram bagi manusia. Itu hal yang mungkin terjadi. Dan tidaklah kemudian setan membisikkan ke dalam hati seorang dan kemudian betul-betul menerima, kecuali orang tersebut orang yang paling jelek.
Adapun orang yang beriman, yang benar imannya, yang jujur imannya, maka jelas akan menolak mentah-mentah. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Datang kepadanya iblis, kemudian dengan cahaya yang ada di atas, kemudian bersuara, ya Abdul Qadir Jailani, ana rabbuk, qad ahlaltu laka ma haramtu 'alan nar. Maka langsung dijawab oleh beliau, kadzabta, fa innaka syaitan. Maka kemudian hilang suara dan cahaya tersebut. Maka kemudian ditanyakan kemudian dari mana tahu bahwasanya itu syaitan. Pertama, jadi tidak mungkin halal bagi haram bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian halal bagi saya. Siapa saya? Siapa Rasulullah? Maka jelas dustanya. Kalau kemudian kalangan sufia itu kebanggaan tersendiri. Maka itulah kurang lebih mengapa kemudian bermunculan orang-orang yang dia merasa bebas dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah telah datang kepadanya langsung. Jadi sudah dilihat dia cukup dalam ibadahnya, sudah orang yang luar biasa, maka sudah dianggap selesai urusan ibadah. Sekarang bebas berbuat apa yang dia kehendaki. Maka mereka membuat kaidah tidak mengetahui wali kecuali wali, karena sama-sama semuanya pendusta. Jadi kalau kemudian ya kamu tidak tahu kedudukan dia itu wali, dan tidak ada yang mengetahui kalau dia wali kecuali wali. Tidak ada yang paham ya, karena sama pendusta ya pahamnya sama pendusta. Sama-sama kalau sama-sama ngapusi kan. Nah, kerjasama. Dan banyak dari kaum muslimin tertipu dengan akidah seperti ini. Keyakinan yang batil yang sangat bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Kemudian hukum meninggalkan rukun Islam ini bisa dikelompokkan sebagai berikut. Kalau meninggalkan syahadatain, maka hukumnya kafir secara ijma'. Jadi orang walaupun meyakini kebenarannya tapi tidak mau mengucapkan syahadatain, maka meninggalkan syahadatain di sini baik dari sisi tidak mau mengucapkannya atau melaksanakan praktek yang membatalkan syahadatain. Ini sama dengan meninggalkan syahadatain. Maka kafir secara ijma'. Jadi orang yang tidak mau bersyahadatain atau bersyahadatain secara lisan tapi prakteknya membatalkan syahadatainnya, seperti mencela Rasulullah, mencela Allah, kemudian sujud kepada berhala atau kepada kubur, berdoa kepada kubur, berdoa kepada mayit, dan lain sebagainya dari praktek-praktek pembatalan syahadatain, maka dia kafir ijma'an. Kemudian yang kedua meninggalkan sholat, hukumnya kafir menurut jumhur ulama atau ijma' sahabat. Karena ada yang menyatakan di situ ijma' sahabat bahwa meninggalkan sholatlah kafir. Itu meninggalkan sholat batatan, sama sekali tidak sholat 5 waktu. Jadi sama sekali dia tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun meyakini wajibnya. Kemudian yang ketiga meninggalkan rukun yang lainnya, maka hukumnya tidak kafir menurut jumhur ulama. Nah, meninggalkan di sini dalam arti tidak mengerjakan dengan meyakini kebenarannya dan kewajibannya. Adapun jika tidak meyakini kebenarannya dan kewajibannya, maka hukumnya kafir walaupun mengerjakannya. Jadi pembicaraan tentang hukum meninggalkan di sini setelah dia meyakini kebenarannya dan dia merasa meyakini bahasanya dirinya wajib. Dan dalil-dalil tentang hukum tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat itu amat sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penukilan ijma' sahabat, karena sahabat menyatakan kami tidak melihat suatu amalan yang ditinggalkan maka pelakunya kafir melainkan sholat, selain sholat. Ini yang dijadikan dalil ijma' sahabat. Bahkan mengatakan kami tidak melihat, kami para sahabat
tidak melihat sebuah amalan ditinggalkan kemudian kafir selain sholat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kami dengan mereka, ini dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Maka ini dikaitkan dengan meninggalkannya, bukan meyakini wajib dan tidaknya. Al-ahdu baina syirki wal kufri tarkus shalah. Al-ahdu baina kufri wal syirki tarkus shalah. Atau yang semakna dengan itu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat sama sekali. Kemudian kalau dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tentang rukun Islam, maka bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Itu amal i'tiqadiyah, itu di syahadatain. Mengapa demikian? Karena tadi ya syahadatain tidak boleh tidak harus disertai dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Kemudian amal badaniyah yaitu salat dan puasa. Amal maliyah yaitu zakat, kemudian amal badaniyah dan maliyah yaitu haji. Nah, di sini antara haji dan saum Ramadan letaknya setelah haji. Adapun hadis Umar, maka apa? Saum Ramadan dulu baru kemudian haji. Maka urutan haji al-bait baru kemudian saum Ramadan ini yang lebih kuat, wallahu a'lam. Bisa ditinjau dari sisi penyebutannya. Rasulullah menyebutkan tentang i'tiqad, yaitu pada syahadatain, kemudian tentang badaniyah yaitu salat, kemudian tentang maliyah yaitu zakat, kemudian yang tergabung di antara keduanya yaitu mal dan badan yaitu haji. Adapun saum Ramadan ini sebagaimana salat. Maka disebutkan paling terakhir karena dia sudah tersebut pada yang sebelumnya itu salat, amal badaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian di antara taujih ulama dalam hal ini saya selalu tentang menanggapi perbedaan urutan penyebutan tersebut. Nah, demikian ya khafidin assalamualaikum yakum penjelasan singkat tentang hadis yang ke 2 dan ketiga. Dan ingat bahwasanya penjelasan di sini sifatnya sangat global dan mungkin jarang sekali disebutkan tentang rincian dari dalil-dalil tersebut karena adalah penjelasan hadis dan hakikatnya hadis yang sedang dibicarakan itulah dalilnya. Maka jelas lebih baik kalau kemudian antum merujuk kembali kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, yang bisa membaca kitab langsung kepada kitab-kitab aslinya, yang tidak baca terjemahnya, untuk lebih meyakinkan dan memantapkan keimanan. Karena bagaimanapun jelas beda nilai ketenangan dalam jiwa tatkala melihat langsung dalil-dalilnya dengan mendengarkan tanpa mengetahui dan melihat langsung dalil-dalil yang ada. Maka hafidina sallallahu yakum, karena betapa bahasa Arab itu sangat penting bagi kita semuanya, maka rugi sekali kalau kemudian kita tidak kenal bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca kitab. Padahal sekarang begitu mudahnya orang untuk bisa berbahasa Arab dan bisa baca kitab. Apalagi antum mahasiswa, sangat mudah sekali untuk bisa baca kitab. Terbukti tatkala saya sudah melihat kenyataan yang ada. Mahasiswa dengan kesibukan yang ada, dengan rutinitas kuliah, kemudian nyambi
ikut kegiatan program bahasa Arab yang diajarkan secara intensif terlebih dahulu, kemudian setelah itu reguler, dalam waktu tidak nyampai 2 tahun dia bisa baca kitab dan bisa menerjemahkan. Dan ini adalah realita yang ada. Maka rugi sekali kita tinggal di Jogja, bisa nyambi, kemudian tidak kita ambil. Padahal pemahaman tentang din ini sangat erat kaitannya dengan paham bahasa Arab. Dan akan lebih menjaga kita dari menjadi bahan tipuan orang. Sekarang banyak penipu. Maka kalau kemudian kita tidak bisa mengkaji dari kitab aslinya, mungkin kita ditipu orang. Sangat mungkin. Penipu itu banyak sekali. Dan banyak orang tidak takut menipu dengan membawa atas nama agama, tidak takut. Karena cinta dunia sudah betul-betul merasuk dalam jiwa banyak manusia. Maka ikhwafidin assalamualaikum, belajarlah bahasa Arab sampai kemudian bisa baca kitab. Dan itu tidak lama. Pengalaman pribadi, saya dulu cuma 1,5 bulan saja belajar bahasa Arab. Dari nol putul. Saya bisa baca Al-Quran setelah kuliah, baru bisa baca Al-Quran. Semester akhir ada program daurah bahasa Arab di Mahat Al-Furqan Gresik tahun 90. Bersama teman-teman mahasiswa dari Masjid UGM, ada 19 orang kurang lebih. Itu daurah pertama yang diadakan di Mahat Al-Furqan Gresik. Yang kemudian setelah itu rutin setiap tahun, setiap bulan Zulhijjah, dan mungkin sampai tahun ini masih berjalan. Ketika itu 2 bulan program, dan karena ada keadaan tertentu saya cuma bisa ikut 1,5 bulan. Tapi dengan 1,5 bulan itu kok, ternyata bisa mudah bahasa Arab. Yang tadinya saya tergambar, bagaimana kalau bisa kemudian bahasa ini kemudian di sana harus i, di sana harus a. Kok jelimet sekali ya. Ternyata begitu mudahnya. Mudah sekali untuk kemudian pada akhirnya bisa baca kitab. Dan sama-sama saya penyambi. Setelah itu juga langsung nikah. Terus saya kuliah langsung nikah. Saya harus kemudian jualan. Boleh dikatakan fakultas-fakultas UGM ini saya masuki. Saya adalah penjajah kue. Saya bertahun-tahun, 10 tahun saya menjadi penjajah kue. Keluar masuk Pogung ini. Termasuk warung dekat Pogung Jalangan itu 2 hari sekali saya masuk ke situ. Kopma UGM, saya 2 hari sekali masuk ke situ. Tanya penjaga di sana. Yang mereka kenal saya adalah penjajah kue. Jadi bisa disambi, bisa disambi. Jangan ada alasan saya sibuk. Tidak ada. Bisa disambi. Dan saya lihat kenyataan yang ada teman-teman ini, yang ada di Mahat Ilmi ini, mereka bisa. Bahkan melampaui saya untuk menerjemahkan. Bahasanya bagus. Saya sudah terlalu lama tidak berguru dengan bahasa Indonesia, penerjemahannya amburadul. Jadi ini tasjih dan dorongan bagi antum semuanya yang belum bisa baca kitab, belajar bahasa Arab. Saya yakin antum bisa, karena antum mahasiswa memiliki kecerdasan lebih daripada umumnya, apalagi masuk UGM, apalagi sekarang ini kayaknya sulit sekali untuk masuk UGM. Kalau zaman saya orang-orang bodoh mungkin bisa, maka saya bisa masuk kan. Tapi kalau sekarang nampaknya tidak bisa masuk ke orang-orang pintar, maka lebih mudah lagi untuk bisa bahasa Arab. Nah, tinggal dibutuhkan sedikit semangat saja, tidak dibutuhkan banyak-banyak semangat. Supaya tidak mudah ditipu orang. Betul sekarang penipu itu banyak sekali. Nah demikian ikhwafidin nasallallahu yakum, menjadi perhatian bagi kita semuanya, bahwasanya kehidupan kita itu di dunia ini menentukan. Berhasil di dunia maka berhasil di akhirat, gagal di dunia maka gagal untuk selama-lamanya. Maka jangan main-main di dunia. Nah demikian ikhwafidin nasallallahu yakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan menjadikan dorongan semangat bagi kita untuk lebih jauh mendalami ilmu din, karena itulah hakikat kebahagiaan diri kita di dunia wal akhirah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa yanfa'in nasa bi ilmina.
Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.